Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosa Septiana Rosmalinda dari kelas Teknik Informatika 1C, nomor absen 16, NIM 2202066. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11, yaitu tentang tree atau pohon. Kita masuk ke dev C++, lalu short file. Nah, lembar kerja baru. Lalu kita mulai dengan ketikan include IOStream. Nah, include IOStream ini merupakan perintah untuk melibatkan cout atau scene-nya ya. Lalu yang kedua itu ada include conio.h. Nah, include conio.h ini merupakan include perintah untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Seperti nanti ada fungsi catch. Lalu yang baris selanjutnya ada, kita tulis tipe dev-nya. Tipe dev struct tree ya. Nah, ini merupakan deklarasi tree-nya ya, pendeklarasian struct sebuah awal dari tree. Lalu enter. Buka kurung kurawal. Nah, tanda buka kurung kurawal ini untuk tanda awal blok untuk membuka suatu deklarasi. Ini udah sepasang sama tanda tutup kurawalnya. Lalu enter aja. Lalu tuliskan int data titik koma. Nah, int data ini merupakan variabel bertipe data integer ya, tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan data nanti pada tree-nya. Lalu enter lagi. Tree pointer left titik koma. Nah, variabel pointer ini bertipe data tree digunakan untuk menunjuk tree anak atau child sebelah kiri left ya. Lalu baris ketujuh kita tulis tree pointer right titik koma. Nah, variabel pointer yang bertipe data tree ini digunakan untuk menunjuk tree anak atau child sebelah kanan atau right ya. Nah, lalu ini tutup kurawal untuk tanda akhir blok ya. Lalu tanda titik koma ini, titik koma setiap tanda titik koma ini itu merupakan tanda untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Di sini kita kasih juga titik koma. Nah, lalu baris ke-9 kita tuliskan tree pointer root titik koma. Nah, ini merupakan sebuah variabel pointer juga ya. Lalu enter lagi. Void, kita masuk ke void yang pertama ya, yaitu void add tree pointer root int d. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini itu merupakan prosedur add tree ya, prosedur add. Di sini ada data yang dimasukkan. Maka kita perlu parameter, yaitu parameter D ini ya. Kemudian ada pointer root di sini. Di sini bintangnya ada 2 ya, karena nantinya akan ada proses rekursif. Nah, selanjutnya ada operasi traverse ya, yaitu void. Yang pertama void preorder. Kita lanjut. Void preorder. Buka kurung.
tree pointer root titik koma. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencetak isi tree yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Lalu selanjutnya ada void yang kedua, void in order. Ya, tanda kurung tree pointer root juga. Jangan lupa titik duanya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengunjungi tree nanti secara in order ya. Nih. Lalu selanjutnya yang ketiga ada void post order. Ada buka kurung juga tree pointer root titik koma. Nah, void post order ini fungsinya itu digunakan untuk mengunjungi tree secara post order, sekaligus mencetak isi tree yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Lalu baris ke-16 ada int cari. Buka kurung. Tree pointer root koma integer data titik koma. Nah, jadi cari ini nanti karena ada kemungkinan data yang sama atau data yang kita masukkan ya, maka kita perlu mencari dan dibandingkan satu persatu nanti. Selanjutnya baris ke-15 itu ada void check. Void check. Buka kurung. Tree pointer root koma integer data titik koma. Nah, cek ini hanya untuk memberikan notifikasi, yaitu nanti misal data ditemukan atau tidak. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada int count. Buka kurung. Tree pointer root juga. Jangan lupa titik komanya untuk mengakhiri pernyataan. Nah, count ini digunakan untuk menghitung node yang berada di dalam tree nantinya ya. Selanjutnya baris ke-17 ada int height. Tree-nya pointer root. Jangan lupa titik koma. Nah, int height ini digunakan untuk nanti untuk menghitung tinggi sebuah tree-nya ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada void leaf atau daun ya. Tree pointer root lagi. Titik koma. Nah, ini itu void leaf untuk menampilkan leaf atau daunnya ya. Lalu kita simpan, run, langsung run aja, nanti simpan otomatis masuk. Nah, kita simpan dengan nama, kita masuk ke spesies ya, kita simpan struktur data, kita simpan dengan nama tree.h ya. Ini kita ubah menjadi header files. Lalu save. Tunggu sampai ini enggak berwarna.
sampai ininya berwarna. Maaf. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita masuk lembar kerja yang kedua, kita sort file. Langsung saja di sini kita ya include petik 2 tree.h. Nah, kenapa di sini include-nya tree.h? Karena ini disesuaikan dengan penamaan pada file yang pertama, yaitu ini tree.h ya. Maka di sini kita panggil tree.h-nya. Lalu kedua ada using namespace std.2. Nah, using namespace std ini perintah untuk memberitahu compiler bahwa program ini nantinya dituliskan menggunakan standar C++ library. Karena jika tidak dituliskan ini using namespace std, maka programnya akan error. Selanjutnya, ya ada void add yang pertama. Buka kurung tree, pointernya ada 2, root, integer d. Nah, void add ini, karena di sini itu ada data yang dimasukkan nantinya, jadi memerlukan parameter. Di sini parameternya D atau integer D ini ya. Kemudian ada pointer di sini yaitu pointer root. Nah, di sini kenapa ada bintang 2? Karena ini menandakan nantinya akan ada proses rekursif ya. Lalu selanjutnya enter buka kurung awal if pointer root sama dengan 0. Nah, kemudian ini dicek dulu apakah rootnya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, kalau rootnya itu 0 berarti nanti tree-nya itu masih kosong ya. Selanjutnya buka kurung tree pointer baru sama dengan new tree titik 2. Lalu baru menunjuk ke data sama dengan D ya parameternya. Lalu baru menunjuk ke left sama dengan 0 titik koma. Lalu baru menunjuk ke right sama dengan 0 juga titik koma. Nah, untuk parameter D ini kan kita harus mendeklarasikan new tree-nya ya. Nih, ini new tree ini. Nah, itu terdiri dari data, pointer left, dan pointer right ya. Selanjutnya enter baris ke-10 yaitu buka kurung pointer root sama dengan baru titik koma. Nah, jika tree-nya yang ini masih kosong ya, 0, maka root diposisikan sebagai baru. Jadi root ini pointer rootnya diletakkan di baru ya. Selanjutnya ke baris ke-11 root pointer root ya, kurang pointer root menunjuk ke left sama dengan 0 titik 2. Ini artinya root leftnya itu 0 ya. Lalu ke 12 baris ke-12 pointer root menunjuk ke right sama dengan 0 juga. Ini artinya root right-nya ini juga 0 ya. Lalu ini tutup kurung enter else if parameter D lebih kecil dari root
dari pointer root menunjuk ke data. Ya. Lalu yang ke-15 add dan pointer root menunjuk left, parameternya ya D, lalu titik koma. Jika data yang dimasukkan ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada elemen rootnya, maka akan diletakkan di node sebelah kiri atau left ya. Itu jika lebih kecil daripada elemen rootnya ya. Selanjutnya ke else if ya. Selanjutnya else if. Jika D-nya lebih besar, pointer root ya, menunjuk ke data. Lalu add dan pointer root menunjuk ke right, parameternya D ya. Titik koma jangan lupa. Nah, jika ini ya D-nya itu lebih besar, data yang dimasukkan itu lebih besar daripada elemen rootnya ini, maka akan diletakkan di node sebelah kanan atau right ya. Selanjutnya yang ketiga ada else if lagi. Else if D sama dengan pointer root menunjuk ke data. Nah, jika saat dicek data yang akan dimasukkan itu memiliki nilai yang sama dengan data pada root, maka data sudah tidak bisa dimasukkan ya, ini. Maka nanti diberi notifikasi data sudah ada pakai perintah cout. Di sini penjelasannya, notifikasinya data sudah ada. Nah, titik koma. Lalu tutup kurawal ya ini. Lalu yang kedua ada int cari tree pointer root, integer data. Nah, karena ada kemungkinan data yang kita masukkan sama, maka kita perlu mencari dan membandingkan satu persatu ada data yang sama atau tidak ya. Dengan cari ini. Artinya jika data yang diinputkan itu ada di dalam tree, maka return true. Artinya data yang dicari ditemukan. Dan jika tidak maka akan return false ya. Nah, kita akan memasukkan data yang dicari, maka di sini perlu parameter data selain root ya. Selanjutnya di sini garis ke-22 if root sama dengan null ya, return 0. Kemudian cek dulu ya. Cek dulu apakah rootnya ini null atau tidak. Jika 0 ya, maka data yang dicari pasti tidak ada. Ya, karena tree-nya itu kosong.
Selanjutnya masuk ke baris 23. Else if-nya data lebih kecil dari root menunjuk ke data return cari root menunjuk ke left, datanya. Titik 2. Kemudian jika tidak 0 ya, jika tidak 0, cek apakah data yang dicari itu lebih kecil dari root atau tidak ya, lebih kecil dari root atau tidak. Jika lebih kecil, maka return, lakukan pencarian ya, lakukan pencarian yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya baris ke-24, else if data lebih besar dari root menunjuk ke data return cari root menunjuk ke right, data, titik koma, jangan lupa. Nah, jika tidak ya, else if, jika tidak, apakah data lebih besar dari root atau tidak? Jika iya, maka return, lakukan pencarian, panggil cari ya, lakukan pencarian di sebelah kanan atau right. Selanjutnya, else if data sama dengan root menunjuk ke data return 1, titik koma. Nah, kemudian jika tidak ya, else if, jika tidak, maka di sini kemungkinan data yang dicari itu sama dengan root-nya. Maka di sini ditemukan langsung, yaitu return 1 ya. Lalu tutup kurawal. Ini untuk mengakhiri sebuah deklarasi ya. Lalu baris selanjutnya itu ada void check. Tree pointer root, integer data. Nah, void check ini hanya untuk memberikan notifikasi nantinya ya, yaitu data ditemukan atau tidak. Jadi hanya perlu menampilkan hasilnya saja. Hasil dari pencarian yang dilakukan di dalam fungsi cari ini ya. Jadi ada data yang dimasukkan. Parameternya nanti kita samakan dengan fungsi carinya ini, yang ini ya. Ada root dan ada data. Lalu selanjutnya buka kurawal if jika cari root, data sama dengan 1 ya. Jika cari root data itu sama dengan 1, maka true ya. Maka datanya ditemukan. Jadi notifikasi ya, notifikasi menggunakan perintah cout data
datanya ditemukan, ya, titik koma. Itu jika true, ya. Jika sama dengan 1 true, maka notifikasinya itu ditemukan. Selanjutnya, else, jika tidak, ya, else, maka data tidak ditemukan. Pakai perintah cout juga. Data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya udah tutup kurawal. Oh, ini maaf, tutup kurawal ini di sini, jadi yang ini dihapus tadi kepencet. Ya. Dah. Lalu selanjutnya baris ke-33 ada int integer count. Count, ya. 3 pointer root. Kemudian count ini, ya. Count ini untuk menghitung node yang berada di dalam tree. Bisa kita lakukan count jika rootnya itu tidak 0, artinya di dalam tree-nya ini itu ada nodenya, ya. Dalam tree ini ada nodenya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah enter if jika rootnya sama dengan 0, ya, cek apakah rootnya ini 0 atau tidak. Jika rootnya sama dengan 0, maka 0, ya, return 0. Return 0, titik koma. Ya, di sini integer, bukan boolean. Maka di sini artinya 0 ini itu true atau false, bukan true atau false, maaf, tetapi bilangan, ya. Selanjutnya, else jika tidak, return 1 plus count root menunjuk ke left plus plusnya di luar plus count root menunjuk ke right. Lalu titik koma jangan lupa. Nah, di sini return 1 ini adalah rootnya. Rootnya itu jumlahnya 1, ya. Ditambah kita panggil count di sini, hitung semua node yang berada di kiri. Ditambah hitung lagi semua node yang berada di kanan. Lalu tutup kurawal. Tutup kurawal ini untuk mengakhiri deklarasi count ini, ya. Selanjutnya ada void preorder. Preorder tree pointer root. Nah, di sini parameternya nih yaitu root, ya. Parameternya itu root. Karena nanti yang akan dikunjungi pertama kali adalah rootnya. Dan
Jika rootnya tidak nol, maka kita bisa lakukan pre-order ya, jika tidak nol. Jika nol, maka tidak bisa melakukan pre-order ini ya. Selanjutnya, enter. Lalu buka kurava, if jika rootnya bukan sama dengan 0. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu ya, apakah root itu 0 atau tidak. Jika rootnya tidak 0, maka artinya tree ada isinya. Maka bisa lakukan pre-order ini. Selanjutnya, cout root menuju ke data, lalu petik 2 titik koma. Nah, yang kita lakukan yaitu cetak rootnya dulu ya. Ini perintah untuk mencetak rootnya dulu. Lalu ke 42, baris ke 42, itu di sini kita tulis pre-order root menunjuk ke left titik 2 menuju ke left. Kemudian baru pre-order ya. Di sini terjadi rekursif. Nah, di sini itu terjadi rekursif. Kunjungi left-nya. Kemudian pre-order lagi root menunjuk ke right titik 2. Nah, kemudian ini pre-order yang kedua itu rootnya mengunjungi right ya. Lalu tutup kurung ada 2 untuk menutup, yang ini untuk menutup cout. Mulai dari cout, yang ini untuk menutup mulai dari void pre-ordernya. Menutup deklarasi void pre-ordernya. Selanjutnya ada void in order. Void in order. Tree pointernya masih root ya, parameternya ini masih root. Lalu buka kurava, if root bukan sama dengan 0. Nah, cek dulu di sini jika rootnya tidak 0 ya, maka in order root menunjuk ke left Nah, maka in order yaitu recurse lagi mengunjungi kiri ya, kunjungi kiri. Kemudian cek root datanya dengan perintah cout root menunjuk ke data. Ya. Lalu petik 2 titik koma. Lalu in order root menuju ke right atau kanan titik koma ya, kunjungi kanan ya, ini in order kunjungi kanan, lalu tutup kurung 2 kali. Ini tutup kurung untuk mengakhiri sini sampai sini, lalu untuk tutup kurung yang terakhir ini untuk mengakhiri void ini, void in ordernya dari if ya sampai sini. Selanjutnya enter, masuk ke void post order tree
pointer root, ya, parameternya di sini tetap menggunakan root. Selanjutnya, if root bukan sama dengan 0. Ya, cek dulu di sini. Cek dulu apakah rootnya itu 0 atau tidak. Jika rootnya 0, ini rootnya 0, maka kunjungi kiri dengan perintah post order root kunjungi kiri atau left, ya, titik koma. Lalu post order lagi untuk kunjungi kanan. Post order root kunjungi kanan atau right. Titik koma. Lalu cetak pakai perintah cout, ya. Cetak pakai perintah cout. Root menuju ke data, lalu petik 2 titik koma. Ya, langsung lalu buka tutup kurung ada 2 karena yang ini tutup kurungnya untuk post order sampai sini. Tutup kurung yang terakhir ini untuk tutup kurung mengakhiri ininya, deklarasi void post order, ya. Selanjutnya masuk ke int height. Pointer root. Enter. Jika if root sama dengan 0. Jika rootnya sama dengan 0, ya, sama dengan 0, sebuah tree itu kosong, ya. Berarti return min 1 titik koma. Nah, berarti indeksnya berada sebelum 0, yaitu berada di min 1 ini. Artinya tidak ada datanya, ya, tidak ada node-nya. Selanjutnya, else. Kemudian jika tidak, ya, else itu jika tidak. Enter. Buka kurung int h1 sama dengan height root mengunjungi kiri atau left. Titik koma. Maka cari H-1 dulu, ya. H-1 itu variabel yang dipakai untuk menyimpan height ini yang berada di sebelah kiri atau left. Selanjutnya, enter int h2 sama dengan height root menuju ke satunya lagi yaitu kanan atau right. Titik 2. H2 ini untuk menyimpan height-nya di sebelah kanan. Selanjutnya, if jika H1 lebih besar dari H2, ya, return maka return H1 plus 1. H1 plus 1. Titik koma. Else, jika bukan, ya, jika tidak, return H2 plus 1. Jika H1-nya ini tidak lebih besar dari H2, maka yang dianggap paling tinggi adalah
H2. Maka di sini returnnya sama dengan H2 plus 1. Nah, plus 1 ini hanya untuk tampilannya saja ya, karena nggak mungkin height-nya itu 0. Lalu tutup kurung 2 kali untuk menutup deklarasinya. Selanjutnya ada void leaf atau daun. Tree, pointer root, ya. Ini untuk mencari leaf ya, atau menampilkan leaf. Jadi node yang tidak memiliki cheat lagi. Selanjutnya, buka kurung if, buka kurung kurawal if ya, root sama dengan 0. Nah, jika rootnya itu sama dengan 0, maka artinya ini tidak ada leaf ya. Selanjutnya, maka itu tree-nya kosong, jadi pakai perintah cout. Cout tree-nya kosong. Nih notifikasinya ya. Detik 2, jangan lupa. Lalu, jika left-nya tidak sama dengan 0 ya. Jika ini left-nya tidak sama dengan 0, maka if root mengarah ke left bukan sama dengan 0. Jika left-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka panggil lagi leaf untuk yang berada di kiri. Panggil lagi leaf untuk berada yang di kiri dengan perintah leaf root menuju ke leaf, menuju ke left ya, leaf menuju ke left yang berada di sebelah kiri, titik koma. Lalu if jika root right-nya tidak sama dengan 0, maka dengan perintah if root menuju ke right tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu panggil lagi leaf ya, panggil lagi leaf rekursif lagi untuk pet yang berada di sebelah kanan dengan perintah leaf root menuju ke kanan, right ya. Nah, lagi jika rootnya itu 0, root menuju left-nya itu 0 dan rootnya right itu menuju ke 0 juga dengan perintah if root menuju ke left sama dengan 0 dan root menuju ke yang satunya yaitu right atau kanan sama dengan 0 ya. Nah, maka leaf-nya adalah root tersebut, maka cout data, maka cout root data ya. Root menuju ke data. Petik 2, titik, koma. Nah, selesai. Lalu simpan file ini ya. Simpan di struktur data dengan nama
tree juga, tree, tapi .ccp ya, .ccp, save. Setelah tadi kita membuat yang pertama tree.h ini, yang kedua tree.ccp. Nah, sekarang kita membuat file yang terakhir ya, yaitu main tree.ccp ya. Langsung saja include tree.cpp. Nah, kenapa ini include-nya tree.cpp? Karena include-nya ini disesuaikan dengan penamaan file pada file yang kedua, yang ini. Tree.ccp ya, karena untuk memanggil. Nah, selanjutnya main kurung buka tutup. Nah, main kurung buka tutup ini berfungsi untuk menunjukkan nama fungsi ya. Selanjutnya, buka kurawal untuk membuka deklarasi ya, awal blok untuk membuka deklarasi. Udah sepasang dengan ini untuk menutup deklarasi nantinya. Lalu, di sini kita tuliskan root sama dengan 0 titik koma. Ya, lalu menambah data dengan add dan root, koma, di sini saya menambahkan data 56 titik koma. Nah, kita tambahkan data ya, tambahkan data lagi. Di sini saya menambahkan 50. Lalu tambahkan data lagi. Di sini saya menambahkan 78. Lalu tambahkan data lagi. Terserah kalian ya mau menambahkan data berapa. Di sini saya akan menambahkan data, yaitu ada totalnya ada 7. Ini yang keempat. Lalu yang kelima ada ini satu, kita copy aja ya biar cepat. Nah, lalu ada 60. Lalu saya tambahkan data yang terakhir ada 99. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya yang ditambahkan. Lalu enter. Lanjutkan dengan menentukan pre-ordernya dengan perintah cout. Cout, petik garis miring kebalik n, pre-ordernya itu berapa ya, pre-order root. Di sini jangan dilupakan titik koma ya. Lalu ini titik koma lagi. Selanjutnya menentukan in order dengan perintah cout juga. Cout, petik garis miring n, in order. In ordernya itu berapa? Lalu titik koma, in order root, titik koma. Lalu selanjutnya menentukan post order dengan perintah cout juga. Cout, petik post order, post ordernya itu berapa aja, petik koma post order root, titik koma ya. Lalu untuk perintah di bawahnya lagi ya, pakai cout petik 2 garis miring kebalik n ya, titik koma. Lalu selanjutnya cek ya, dengan perintah cek. Misal di sini saya akan mengecek root, 51. Di sini ada nggak root
51 ya, ditemukan atau tidak gitu nanti. Lalu selanjutnya cek kedua, saya akan mengecek root 99. Ini root 99 ini ada atau tidak gitu, ditemukan atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya menghitung jumlah nodenya dengan count ya, perintah count. Count cout ya, cout dulu, pakai perintah cout. Petik 2 garis miring n jumlah nodenya ya, jumlah nodenya itu berapa. Lalu count root titik 2. Nah, di sini lupa nih, jangan lupa ya, di sini dikasih titik 2 juga. Nah, lalu ini selanjutnya menghitung kedalaman level ya dengan height. Cout dulu, petik garis miring n 2 kali, lalu kedalaman levelnya berapa aja gitu ya. Lalu pakai height root titik 2. Nah, selanjutnya untuk terakhirnya ini untuk menentukan leaf-nya ya, pakai perintah cout lagi, cout lagi, garis miring kebalik 2 kali, leaf-nya itu berapa aja. Nah, untuk titik 2 leaf root ya, lalu titik 2. Lalu yang terakhir kita kasih fungsi catch. Nah, titik 2. Nah, catch ini untuk apa? Catch ini untuk perintah membaca sebuah karakter tanpa diakhiri enter. Nah, untuk tanda titik koma ini untuk mengakhiri sebuah pernyataan ya. Lalu ini tanda tutup kurawal untuk tanda akhir blok. Ini semua tanda akhir blok, ini deklarasi ya. Setelah selesai kita run, simpan dengan nama main3 .ccp ya, save. Lalu kita tunggu. Nah, di sini jadi muncul pre-ordernya itu 56, 50, 31, 53, 78, 60, 99. In ordernya ini, lalu post ordernya ini, lalu tadi kan mencari cek root 51 ini ya. Itu ternyata tidak ditemukan ya, karena di sini tidak ada data 51. Lalu kita cek rootnya yang 99. Di sini ditemukan karena di sini ada 99. Gitu. Lalu kita tadi mencari jumlah node pakai count. Nah, di sini jumlah nodenya ada 7. Nih, 1 2 3 4 5 6 7. Lalu ada kedalaman levelnya yaitu 2. Lalu di sini leaf-nya ada 31, 53, 60 dan 99. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan modul 11 yaitu tree atau pohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.